Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Rizky Budiman, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, NIM 23030077. Nah, kali ini saya berada di peternakan kelompok bambu kuning, Kecamatan Beringin, Desa Raskabu. Desa Raskabu. Sekarang saya berada dengan Bapak Krisna selaku pemilik peternakan kelompok bambu kuning ini. Nah, sebelumnya udah berapa lama ini didirikan, Pak? Kita berdiri udah sekitar 10 tahun yang lewat. 10 tahun yang lewat. Udah banyak gitu ya perjalanannya pastinya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya selaku mahasiswa prodi peternakan, Pak. Nah, yang pertama, mungkin apa saja strategi atau perencanaan yang Bapak rencanakan dalam memulai usaha peternakan ini, Pak? Ya, kalau kita strateginya atau rencana usaha ini, kita mesti siapkan lahan rumput. Itu paling tidak kita mempunyai 10 hektar. Setelah itu kita paling tidak mempunyai kualitas kambing itu yang berkelas, contohnya kambing Sanen, GB, kambing-kambing Australia. Supaya kita ganti namanya sampai di sini jadi kambing Indonesia, Sanen Indonesia, TGB Indonesia. Nah, perencanaan untuk tahun depan. Oke, nah mungkin bagaimana nih cara Bapak dalam mengorganisasikan peternakan Bapak supaya jalan gitu terus tetap stabil gitu, Pak? Dalam mengorganisasikan ternak kita ini, kita kan berkumpul juga, sosialisasi sama kawan-kawan, mendatangkan kambing-kambing perah dari luar. Ini sedang proses. Kalau bisa kan dibantu sama pemerintah, tinggal nunggu waktu aja kita biar dapat hasil yang lebih baik. Ya, jadi bibit unggul juga menghasilkan wajah-wajah baru kambing yang unggul gitu ya, Pak? Ya, jangan kita kambing kacang aja yang kita urus. Ya, tidak menurunkan kualitas kambing. Kita menaikkan kualitas kambing. Nah, selanjutnya kalau untuk karyawan gimana tuh, Pak, proses pembagian kerjanya, Pak? Pembagian kerja karyawan kita itu udah ada masing-masing. Contohnya yang meras lain, yang cari rumput lain, yang bersihkan kandang udah masing-masing semua. Jadi tidak usah kita suruh lagi, udah tahu orang itu apa-apa saja tugas dia. Gitu ya, Pak. Kalau kendala gitu, Pak, untuk para pekerja gitu ada nggak, Pak, gitu? Kendalanya tidak ada untuk pekerja selain dia kalau dia sakit ataupun hujan, nah itu aja kendala. Karena kita kan udah pakai stok pakan. Udah ada masing-masing gitu ya, Pak? Udah ada cadangan juga ada. Nah, mungkin selanjutnya dari pembagian kerja, gimana cara Bapak menggerakkan para pekerja-pekerja tersebut? Menggerakkannya itu kalau bisa dianggap ini peternak ini jangan kita punya sendiri, dia pun harus merasa kambing ini ataupun usaha ini dia punya. Selaku usaha ini bagaimana lah caranya biar sama enak, sama bos sama anggota saling mengerti aja. Ya, mungkin biar supaya enggak perasaan kambing orang itu. Iya, jadi enak, nggak ada istilah buruk sangka, ini kambing bos saja ini. Usahakan juga ini kambing dia. Ya, hasilnya maksimal gitu ya. Maksimal betul. Nah, terus gimana gitu cara Bapak mengawasi usaha peternakan Bapak ini? Kalau kita mengawasinya sebetulnya gampang, kita cukup melihat aja, pantau setiap hari apa-apa aja kekurangan dari kambing-kambing kita. Contohnya dia tidak mau makan, atau ada yang melahirkan, atau ada yang kejepit, atau kurapan, tinggal kita lah memperhatikannya ataupun tinggal kasih obat. Mungkin sejauh ini kendala yang paling berpengaruh gitu, Pak, dari kayak pengorganisasian, perencanaan, terus pembentukan karyawan itu yang paling menurut Bapak jadi masalah gitu? Sebetulnya yang jadi masalah itu tidak ada sih kalau ada saling kerjasama yang kompak. Berarti masalah itu timbul kalau komunikasi itu kurang. Nah, komunikasi kurang itu baru bermasalah. Contoh anggota tidak masuk. Berarti nggak ada Ngomong-ngomong stok pakan habis itu baru bermasalah. Gitu. Kalau stok pakan masih banyak, aman ini. 2-3 bulan ini masih aman udah.
Mungkin sejauh ini kunci utama dari sebuah peternakan itu menurut Bapak apa? Kunci peternakan ini di pakan, jangan pernah putus dari pakan, gudang pakan yang sangat perlu. Karena pakan itu mungkin menghasilkan kambing-kambing yang bagus itu. Iya bisa. Dan yang kedua pun kalau tidak ada makan gimana kambing mau bisa dia sehat kalau tidak pakannya cukup. Terutama di kambing perah ini ya Pak, Ya. menghasilkan susu yang berkualitas gitu. Pakannya mesti cukup, nutrisinya, perawatan kandang, kebersihan kandang itu mesti semua cukup. Sejauh ini harapan Bapak gitu untuk peternakan di Indonesia maupun di sekitar Bapak nih, di ruang lingkup Bapak. Harapannya kita untuk yang lebih bagus, kualitas yang bermutu bakal kita timbulkan. Karena Indonesia bakal terbit sebentar lagi. Nah, target Bapak nih selaku peternakan kan nggak mungkin nih 2-3 tahun atau 4 tahun ke depan nggak mungkin nggak ada target, pasti ada kayak memaksimalkan lagi apa peternakan ke depannya. Target kita di tahun 2024 kita mesti sudah ada kambing sanen ataupun alpin di kandang kita ya. Walaupun dia sistemnya anakan. Itu anak-anak. Nah, itu target tahun depan kualitas kita udah lebih bermutu. Itu kambing dari luar. Ya, itu kambing dari Swiss ataupun dari Australia kita turunkan nanti. Itu nggak berpengaruh gitu Pak, misalnya kan kalau kambing Swiss tuh sistem kerjanya di ngangon gitu Pak. Kalau di kandang kan apa ada kendala-kendalanya Pak? Paling nanti dia kendalanya itu udah setelah keluar dari karantina, pemulihan aja nya itu. Pemulihan. Kita suntik, kita rawat balik, alhamdulillah Dia bakal bisa adaptasi gitu ya Pak. cepat beradaptasinya itu. Oke, mungkin terima kasih kepada Bapak Krisna karena udah mau memberikan info-info dan juga pelajaran buat kita sebagai mahasiswa dan juga mau diinterview selaku pemilik peternakan kelompok Bambu Kuning ini. Saya juga mengucapkan terima kasih karena apa yang selalu Bapak berikan atas jamuan-jamuan kepada kami selaku mahasiswa. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, mungkin ada sedikit tambahan dari saya mengenai video sebelumnya. Dikarenakan sebelum sesi rekaman video mengenai sesi tanya jawab, kami berbincang-bincang selama kurang lebih 2,5 jam, dan pastinya banyak mendapatkan informasi-informasi yang menyangkut tentang ilmu peternakan dan juga cara pengembangbiakan sapi kambing perah. Mungkin dari perencanaan diantaranya bibit atau genetik. Bibit yang pastinya diinginkan oleh seorang peternak atau mungkin bapak peternak tersebut adalah bibit-bibit unggul, yaitu bibit yang bisa menghasilkan susu dengan kapasitas liter yang lebih banyak. Seperti contohnya dia memiliki satu ekor kambing sanennya bisa menghasilkan 3,5 liter sampai 4 liter pada satu hari atau per harinya. Nah, mungkin ada beberapa jenis kambing yang bakal beliau kembangkan di peternakannya. Di antaranya kambing Toggenburg. Kambing Toggenburg ini kambing dari Swiss yang sekarang banyak dibudidaya di daerah Amerika. Nah, di sana tuh kambing Toggenburg ini bisa menghasilkan 3-6 liter sehari tergantung pakan dan cara mereka peternak-peternak itu mengembangbiakannya. Nah, selanjutnya ada jenis kambing alpin. Kambing alpin ini ataupun kambing gunung. Kambing gunung ini sebenarnya tidak terlalu menghasilkan banyak susu, tapi menghasilkan kandungan lemak yang baik untuk tubuh manusia.